Halo semua, perkenalkan nama saya Septina Juwita Manurung dengan NPM 2531315 dari kelas TI 25A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang sangat mendasar dan penting, yaitu mengenai dasar-dasar logika atau yang biasa kita kenal dengan responsi logika. Mari kita mulai pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan utama. Pada slide ini, kita akan menjawab pertanyaan dasar. Apa itu logika? Secara sederhana, logika adalah cabang filsafat dan matematika yang mempelajari aturan bernalar yang konsisten. Dalam dunia informatika, logika memegang peranan vital sebagai dasar untuk merancang algoritma, memverifikasi program, hingga merancang rangkaian digital. Logika memungkinkan kita untuk menyusun argumen yang terstruktur, dapat dibuktikan, dan sistematis. Hal ini tentu sangat penting, terutama dalam proses pengujian dan verifikasi perangkat lunak, agar sistem yang kita bangun dapat berjalan dengan tepat. Lantas, bagaimana aturan-aturan ini diterapkan lebih lanjut? Mari kita lanjut ke slide ketiga. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai konsep dasar dalam logika, yaitu proposisi dan nilai kebenaran. Pertama, kita mengenal proposisi. Secara sederhana, proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, artinya ia bisa bernilai benar yang kita simbolkan dengan T atau salah yang kita simbolkan dengan F. Contohnya, pernyataan 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah benar, sedangkan pernyataan bumi adalah datar adalah salah. Selanjutnya adalah negasi. Negasi ini berfungsi untuk membalikkan nilai kebenaran suatu proposisi. Jadi, jika kita punya proposisi P yang bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Dan begitu juga sebaliknya. Terakhir, ada nilai kebenaran itu sendiri. Ini merupakan model biner sederhana, yaitu benar atau salah, yang menjadi fondasi dasar bagi kita dalam melakukan evaluasi ekspresi logika yang nantinya akan diimplementasikan pada sistem komputer digital. Konsep ini nantinya akan membawa kita pada pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana cara menggabungkan proposisi-proposisi tersebut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang sangat menarik, yaitu mengenai operator logika. Sesuai dengan materi dalam slide, operator inilah yang memungkinkan kita untuk mengkombinasikan berbagai proposisi. Terdapat 4 operator dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama ada konjungsi. Nilai akan benar hanya jika kedua proposisi bernilai benar. Ini setara dengan operasi AND dalam logika digital. Lalu yang kedua ada disjungsi, sering disebut OR inclusive, yang akan bernilai benar jika minimal salah satu dari proposisi bernilai benar. Lalu yang ketiga ada implikasi. Ini menyatakan aturan kondisional, yaitu jika P maka Q. Nilai akan salah hanya jika P benar namun Q salah. Terakhir ada biimplikasi. Terjadi jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama, baik keduanya benar atau keduanya salah. Ini merepresentasikan sebuah ekuivalensi logis. Memahami keempat operator ini sangat krusial karena mereka adalah blok pembangun dari logika yang lebih kompleks. Nah, agar kita bisa melihat bagaimana nilai kebenaran ini berubah secara visual dan sistematis, mari kita lihat implementasinya di slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan melihat implementasi sederhana dari operator yang sudah kita bahas sebelumnya melalui tabel kebenaran, khususnya untuk operasi negasi. Sesuai dengan materi pada slide, tabel ini sangat mudah untuk dipahami. Di sini kita memiliki proposisi P dan negasinya yang disimbolkan dengan negasi P. Jika P bernilai benar, maka negasinya atau negasi P akan menjadi salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P akan menjadi benar. Inti dari tabel ini adalah menunjukkan bagaimana negasi bekerja sebagai pembalik nilai kebenaran. Ini adalah bentuk paling mendasar dari tabel kebenaran sebelum kita melangkah ke tabel yang lebih kompleks yang melibatkan 2 variabel atau lebih. Mari kita lanjut untuk melihat bagaimana tabel kebenaran bekerja pada operator lainnya di slide ke-6.
Selanjutnya, kita akan membahas dua operator yang paling sering digunakan, yaitu konjungsi dan disjungsi. Mari kita perhatikan tabel di slide ini. Untuk konjungsi, ingatlah prinsip N. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan baik P maupun Q bernilai benar. Jika salah satu saja bernilai salah, maka hasilnya akan salah. Untuk disjungsi, berbeda dengan konjungsi, disjungsi ini lebih fleksibel dengan prinsip OR. Ia hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Selama ada minimal satu pernyataan yang bernilai benar, maka hasilnya akan tetap benar. Jadi kuncinya sederhana, N membutuhkan kekompakan keduanya untuk benar, sedangkan OR cukup salah satu saja yang benar agar hasilnya menjadi benar. Setelah memahami konjungsi dan disjungsi, tentu kita juga harus memahami bagaimana jika kondisinya lebih spesifik seperti implikasi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Pada slide ke-7 ini kita akan membahas dua operator yang sedikit lebih kompleks, yaitu implikasi dan biimplikasi. Mari kita bedah satu persatu. Untuk implikasi, sering disebut sebagai pernyataan kondisional. Perlu diingat, implikasi hanya akan bernilai salah jika premis P bernilai benar, namun konsekuen Q bernilai salah. Selain dari kondisi itu, implikasi akan tetap bernilai benar. Itulah sebabnya jika premisnya salah, pernyataan tersebut dianggap benar secara logis. Untuk biimplikasi, operator ini menyatakan ekuivalensi atau kesetaraan. Biimplikasi akan bernilai benar jika kedua proposisi memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu keduanya benar atau keduanya salah. Jika nilai P dan Q berbeda, maka hasilnya akan salah. Memahami implikasi dan biimplikasi sangat penting bagi kita untuk membangun logika program yang lebih dinamis dan presisi. Setelah kita menguasai semua operator dasar ini, sekarang saatnya kita melihat bagaimana jika terjadi kondisi yang selalu benar atau selalu salah. Pada slide ke-8 ini, kita akan membahas klasifikasi rumus logika berdasarkan nilai kebenarannya. Terdapat 3 kategori utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada tautologi, merupakan suatu rumus yang selalu bernilai benar untuk semua kombinasi nilai proposisi komponennya. Contohnya P atau negasi P. Lalu yang kedua ada kontradiksi, kebalikan dari tautologi, yaitu suatu rumus yang selalu bernilai salah. Contohnya adalah P dan negasi P. Lalu yang ketiga ada kontingensi, rumus yang nilainya bergantung pada nilai komponennya, di mana ada kombinasi yang membuatnya bernilai benar dan ada kombinasi yang membuatnya bernilai salah. Verifikasi formal, mengenali tautologi maupun kontradiksi, sangat membantu kita untuk memvalidasi properti sistem dan menemukan potensi inkonsistensi. Pemahaman mengenai klasifikasi ini akan menjadi penutup dari teori dasar kita. Sekarang mari kita beralih ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana semua teori ini diterapkan secara nyata. Setelah kita memahami teorinya, tentu muncul pertanyaan, apa gunanya logika ini di dunia nyata? Seperti yang terlihat di slide, yang menunjukkan aplikasi praktis logika dalam bidang teknik informatika. Yang pertama ada perancangan rangkaian digital, di mana gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT yang kita pelajari tadi menjadi dasar utama dalam pembentukan sistem komputer. 2. Ada verifikasi program. Logika proposisional dan predikat digunakan untuk memastikan bahwa sebuah program berjalan sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari bug. Lalu ada algoritma dan struktur kontrol. Logika membantu kita dalam mentransformasi kondisi-kondisi yang kompleks menjadi ekspresi logika yang terstruktur agar lebih mudah dipahami oleh mesin. Lalu ada basis data dan query. Logika juga berperan penting dalam penyusunan predikat serta optimasi ekspresi boolean saat kita berinteraksi dengan database. Singkatnya, tanpa logika, sistem komputer yang canggih yang kita gunakan saat ini tidak akan bisa bekerja dengan presisi. Nah, setelah melihat penerapan praktisnya, tibalah kita di bagian akhir dari presentasi ini. Mari kita menuju slide terakhir.
Sebagai ringkasan, logika proposisional menyediakan fondasi yang sangat penting bagi kita untuk berpikir secara formal, melakukan verifikasi, dan merancang sistem digital. Pemahaman mengenai operator, tabel kebenaran, serta konsep tautologi dan kontradiksi menjadi bekal esensial yang harus kita kuasai. Demikian presentasi saya mengenai dasar-dasar logika. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menunjang studi dan pengembangan keterampilan teknis kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.